menit ke depan Bapak dan Ibu akan bersama mengikuti materi yang sedang aktual saat sekali. Adapun susunan acara kita kali ini adalah 09.00 ada pembukaan, kemudian juga dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya. Pada pukul 09.30 sampai 10.30 nanti, materi pertama mengenai penguatan konsep pembuatan bahan ajar yang pertama kita, Profesor Dr. Supardi USMPD. Kemudian pada pukul 10.30 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kita masuk pada materi kedua mengenai perumusan peta kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Saro FPD. Bapak dan Ibu, acara kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu diharapkan berdiri atau tidak memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan, Bapak dan Ibu bisa duduk dengan bersikap tegak. Tahun Bapak mau nanya apa? Ya gitu loh. Hiduplah rakyat semua, jiwanya, badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, anakku. Raya, Indonesia merdeka. Acara berikutnya adalah yang akan disampaikan Ketua Panitia Bapak Wijaya MPD. Kepada Bapak Wijaya MPD dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu guru-guru hebat beserta workshop pembuatan ajar berbasis aktivitas. Pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka sebuah ikhtiar meningkatkan kompetensi untuk menghadirkan sebuah pembelajaran dan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi siswa dan siswi kita di tempat kita bertugas. Dan Bapak Ibu guru mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, workshop pembuatan bahan ajar berbasis aktivitas. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan pertemuan hari ini, pertemuan pertama kita bisa memetik banyak ilmu, terutama materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Supardi. Dr. itu adalah guru dia sendiri dan juga saya banyak belajar ke beliau dan beliau pun yang membuat konsep salah satu diantaranya adalah pembelajaran berbasis aktivitas dan juga mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan materi yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bu Saroh MPD sebagai tim pengembang bahan ajar Kemendikbud jenjang SMA. Selamat mengikuti kegiatan, selamat dan kita selalu berkomitmen meningkatkan mutu, memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa dan siswi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada
Bapak Ketua Panitia, sesi utama kita yang akan dimulai oleh Bapak Profesor Dr. Pardi US MPD. Bapak dan Ibu sekalian, beliau akan membawakan materi tentang penguatan konsep pembuatan bahan ajar. Beliau merupakan Ketua Pengurus Besar PGRI sekaligus narasumber pembuatan bahan ajar Kemendikbud DKI Jakarta. Kepada Bapak Profesor Dr. Supardi, dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Selamat pagi. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya banggakan, Ketua Forum Komunikasi Guru IPS Nasional Pak Wijaya, beserta jajaran pengurus, Prof. kita para guru-guru hebat, guru IPS yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru IPS Nasional, yang dalam kesempatan ini alhamdulillah sudah kita hadir dalam kesempatan ini ada 58 orang ya. Dan saya kira ini juga sudah merupakan pertemuan. Kan kegiatan dianggap nasional itu apabila minimal dihadiri dari 5 provinsi ya. Ini udah ada beberapa teman dari Provinsi Banten, ini cukup banyak ya. Dari Jawa Barat juga udah ada, dari Gunung Gede itu. Juga ada dari Jambi, wah, luar biasa. Sumatera Selatan juga ada, Prof. Iya. Dan kemudian ada juga dari Sulawesi Selatan. Nah, ini itu yang sudah tergambar dari saya itu. Mungkin nanti yang lain pada nyusul pada siang hari ini. Alhamdulillah ini suatu kebanggaan Pak Wijaya, senang buat saya. Jadi apa yang kita pikirkan bersama, kita kembangkan di Kemendikbud, ini ditularkan oleh bapak-bapak yang tempo hari bergabung sebagai tim pengembang. Ini coba lulusan dari alumni dari pengembangan PBA di Kemendikbud pada beberapa bulan lalu. Ada Bu Saroh, Pak Wijaya, Bu Nur Wijayanti, dan Pak Mingga. Pak Minggaria atau Bu Mingga nih? Pak Mingga, Pak Mingga ya. Habis tengahnya ada Ria, Minggaria jadi saya bingung. Kalau Ria itu biasanya ibu gitu. Bapak-bapak. Iya, Bapak ya, itu. Ini ingin berbagi, sharing tentang bagaimana mengembangkan konsep pembelajaran berbasis aktivitas. Moderator yang saya banggakan, Ibu Kristina. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Bapak Ibu sekalian. Baik, sekalian saja. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru ya, COVID-19. COVID-19 itu ternyata ini adalah singkatan dari Coronavirus Disease tahun 2019 ya gitu. Dan pandemi ini belum ada ahli termasuk juga PBB bisa memprediksikan secara cermat, secara akurat kapan berakhirnya. Bahkan ada yang memprediksi ini sampai bisa berlangsung masih 4 tahun lagi. Masya Allah, kalau sampai 4 tahun lagi luar biasa ya. Artinya pandemi ini bisa selesai. Dan oleh karenanya, apapun lah yang sedang diupayakan, ya di satu sisi pemerintah dan ahli kesehatan mencoba mengeliminir, meminimalisir tentang pandemi COVID-19, tapi kita sebagai guru punya tugas sebagai pendidik, sebagai pengajar. Nah, ini sebagai suatu tantangan, sebagai suatu ya jangan jadikan hambatan jadi tantangan yang kemudian jadi peluang buat kita untuk lebih berkreatif dan berinovasi. Nah, salah satu upaya kreatif dan inovasi yang dibuat oleh para guru
dalam pengembangan pembelajaran di era pandemi ini adalah melahirkan konsep pembelajaran berbasis aktivitas. Nah, itu yang tadi disampaikan. Nah, ini pembelajaran ini ya di akhir tahun 2020 ya sekitar dari bulan Agustus lah itu kita kembangkan di Kemdikbud di Direktorat Pembinaan Profesi. Dirjen GTK mencoba ini mengembangkan dan sudah kita sosialisasikan dan alhamdulillah sudah melahirkan para alumni-alumni yang sudah mahir dalam rangka bagaimana mengembangkan pembelajaran berbasis aktivitas yang bisa diharapkan efektif ini diterapkan dalam pembelajaran di era pandemi saat ini. Nah, yang di IPS sendiri ya tadi narasumber adalah beberapa. Tapi selain itu juga ada lagi sebetulnya dari IPS itu, termasuk mungkin ada Pak Catur dan lain-lain itu adalah termasuk yang alumni dari pembelajaran workshop atau pelatihan workshop pembelajaran berbasis aktivitas yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Ibu Bapak dan hadirin sekalian, jadi kalau kenapa kok layarnya belum? Ini sudah tampil tapi tak bisa digeser. Oh, dah. Baik. Sebelum kita bicara PBA, kita lihat dulu konsep yang lebih general, kaitan antara pendidikan, pembelajaran, dan belajar. Jadi, kalau kita lihat secara diagram pen, maka hakikatnya pembelajaran itu adalah merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan ini punya wilayah yang lebih luas. Karena dalam pendidikan tidak hanya transfer of knowledge, tidak hanya transfer of skill, tetapi lebih menekankan pada aspek transfer of value. Itu dari sisi aspek. Dari sisi prosesnya juga pendidikan itu lebih luas. Tidak hanya proses pengajaran, tidak berupa pelatihan, tetapi juga aspek keteladanan, aspek misalnya motivasi dan sebagainya, ini adalah masuk aspek pendidikan. Sementara pembelajaran ini lebih berorientasi yang didefinisikan kita adalah pertama dari aspeknya lebih penekanan pada aspek transfer of knowledge dan transfer of skill, sedangkan prosesnya juga lebih pada aspek pengajaran, pelatihan, nah kira-kira itu. Jadi pelatihan. Nah, sementara belajar itu juga merupakan bagian dari pembelajaran. Nah, dari sisi proses, belajar ini tidak harus pembelajaran. Belajar yang di bagian dari pembelajaran ini apabila belajar ini dilakukan melalui interaksi antara murid dan guru. Tetapi ada juga proses belajar, proses untuk perubahan perilaku itu, perubahan habit itu yang dilakukan secara mandiri atau yang disebut dengan otodidak. Nah, ini juga proses belajar. Tapi dalam konsep ini dia artinya tidak ada guru yang langsung mengajari, gurunya adalah karena inisiatif dia mempelajari sumber ajar dan karena motivasinya yang kuat, maka dia pun mendapatkan perubahan perilaku berupa pengetahuan dan keterampilan. Ini secara makro demikian. Nah, kita lihat satu-satu. Apa sih yang dimaksud pendidikan? Saya bicara secara umum bahwa Bapak Ibu, pendidikan itu sebetulnya dalam Undang-Undang Sisdiknas dikatakan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, jadi jelas bahwa di sini suasana belajar, proses pembelajaran adalah bagian dari pendidikan. Untuk apa? Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi sebetulnya PBA ini menerjemahkan, mengejawantahkan dari konsep pendidikan yang ada dalam Undang-Undang Sisdiknas. Jadi proses pembelajaran itu adalah peserta didiknya yang harus aktif. Aktif dalam rangka apa? Mengembangkan potensi peserta didik. Apa saja potensi peserta didik? Ya, kalau di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini ditulis adalah kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Nah, secara bahasa umum bahwa potensi peserta didik itu secara umum kalau saya pelajari dari aspek misalnya di agama, di bidang tasawuf, atau di aspek pendidikan kita cermati konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka potensi yang ada dalam diri murid itu ada 5. Yang pertama adalah potensi raga. Potensi raga ini maka dalam hal ini kalau di sini sebutnya keterampilan. Jasmani seluruh badan kita ini adalah potensi raga. Itu yang dicerdaskan. Harus dilatih, harus dibelajarkan. Nah, yang kedua, nah nanti endingnya adalah keterampilan. Yang kedua adalah potensi akal, kognitif. Nah ini kita dalam pembelajaran selama ini lebih banyak menekankan itu yang dilatih ya, karena aspeknya kognitif yang kita kembangkan. Potensi akal ini dalam hal ini nanti kita mendapatkan manusia Indonesia yang cerdas, ya, yang punya pengetahuan banyak dan sebagainya. Nah dalam hal ini disebut kecerdasan ya. Jadi yang kedua adalah potensi akal. Nah yang ketiga, keempat, kelima itu adalah potensi batin sebetulnya. Potensi batin yang pertama, kalau dalam kurikulum 2013 disebutnya kecerdasan atau sikap religius. Sikap religius atau di sini disebut kekuatan spiritual keagamaan. Kalau dalam bidang tasawuf, maka ini adalah potensi ruh. Potensi ruh. Kita sebagai jasmani kita, sebagai raga kita yang Allah ciptakan melalui prosedur proses pertemuan, misalnya sel sperma dan misalnya ovum terus menjadi gumpalan cairan, menjadi gumpalan darah dan seterusnya jadi segumpal daging. Nah, setelah berusia 120 hari itulah baru potensi sikap spiritual atau potensi ruh menurut orang ahli tasawuf itu dimasukkan ada dalam diri kita. Nah, itu yang pertama. Nah, potensi yang laten atau potensi batin yang kedua, kalau menurut Ki Hajar Dewantara disebut dengan potensi karsa. Nah, dalam kurikulum 2013 tidak dimasukkan potensi karsa ini. Digabungkan dengan potensi rasa, digabungkan dengan kecerdasan sosial. Padahal potensi karsa ini kalau secara tasawuf di keagamaan itu disebut dengan nafs. Nafs itu nafsu ya. Ya sebagaimana kalau dari orang muslim itu kan ada dikatakan bahwa setiap makhluk yang hidup akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafs. Ini potensi. Nah, ini nafs itu adalah kehendak. Orang maka disebut murid yang tepat, iradah. Ini potensi yang harus dikembangkan. Dalam hal ini kalau di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini disebut dengan pengendalian diri dan kepribadian. Ini adalah nafsi. Potensi nafsu. Nafsu itu mulai dari nafsu yang ekstrim kiri sampai ekstrim kanan. Nafsu yang buruk, yang jelek dari amarah sampai dengan nafsu kamilah gitu ya. Kalau secara keagamaan. Ini potensi, nah menurut Ki Hajar Dewantara disebut karsa. Potensi karsa. Dan yang ketiga, potensi batin itu disebut dengan, kalau menurut Ki Hajar Dewantara disebut dengan potensi rasa. Dalam kurikulum 2013 disebut dengan kecerdasan sosial. Di dalam ini disebut akhlak mulia. Nah, akhlak mulia di dalam susunan yang tertulis dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di dalam tasawuf adalah kolbu. Nah, potensi kolbu, potensi hati. Nah, gitu. Maka ada nyanyian jagalah hati, jangan kau kotori. Nah, itu kan sebetulnya karena
Supaya kalau hatinya bersih, maka akhlaknya akan baik. Akan ihsannya akan tumbuh, kira-kira gitu. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu, tugas kita itu mengembangkan potensi yang sudah ada di dalam diri setiap individu. Itu bukan kita menghadirkan, menciptakan. Sebenarnya potensinya sudah ada, tapi perlu kita stimulan supaya potensi itu berkembang secara baik. Jadi ada 5 potensi, spiritual keagamaan atau potensi kalau mengikuti dalam ini sikap religius, kemudian potensi pengendalian diri dan kepribadian disebut potensi karsa gitu ya. Potensi sikap sosial atau disebut potensi rasa, dan yang keempat adalah potensi akal, untuk potensi logika, kecerdasan, dan potensi raga seluruh. Nah, ini kalau bicara pendidikan sebetulnya itu orientasinya. Pelajaran apapun harus mampu menyentuh semua kelima potensi ini. Nah, kelima potensi itu seperti itulah yang harus dikembangkan. Sedangkan objek pendidikan secara garis besar sebetulnya apa yang dilakukan dalam proses pendidikan, dalam pembelajarannya, maka ini juga terbagi atas 3 tahapan. Tahapan persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Gitu kan. Antecedent, transaction, and result. Apa tahapan itu? Perencanaan, kurikulum. Jadi kalau bicara kurikulum, Bapak Ibu, itu bukan berarti hanya Kemendikbud yang buat kurikulum. Kurikulum Kemendikbud itu kurikulum makro secara nasional. Lalu nanti diterjemahkan lebih spesifik pada kurikulum setiap jenjang pendidikan. Kurikulum setiap jenjang pendidikan dielaborasi lagi menjadi kurikulum setiap mata pelajaran. Kurikulum setiap mata pelajaran dielaborasi lagi menjadi kurikulum setiap proses pembelajaran oleh guru. Maka apakah guru perlu menggunakan kurikulum? Ya. Nah, kenapa misalnya sekarang tidak paham? Ya mungkin kan ada yang belum memahami dan belum mengerjakan. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Sebetulnya kalau kita kaji ke dalam misalnya 8 standar nasional pendidikan, 4 itu merupakan standar kurikulum. 4 itu standar kurikulum, yaitu standar kompetensi lulusan, yang kedua adalah standar proses, yang ketiga standar isi, yang keempat adalah standar penilaian atau evaluasi. Itu kurikulum. Bentuknya apa kurikulum yang dibuat oleh Ibu Bapak? Bentuknya adalah RPP. Jadi kalau Ibu Bapak membuat RPP itu hakikatnya membuat kurikulum. Dalam RPP Ibu Bapak pasti di situ akan ada KIKD, bahkan dikembangkan menjadi indikator, kan gitu. Lalu nanti dari KIKD dalam bentuk PBA nanti Ibu Bapak bukan pelajari materi dulu. Pelajari KIKD itu kan diterjemahkan termasuk indikator dielaborasi dari standar kompetensi lulusan. Lalu bagaimana standar prosesnya? Bagaimana proses pembelajarannya? Apa materi yang dijadikan sebagai daya dukung untuk mencapai tujuan tadi? Kan gitu, standar isi. Lalu bagaimana proses penilaiannya? Kan itu ada semua dalam RPP. Itulah bentuk kurikulum ini yang dibuat oleh Ibu Bapak. Nah, dari kurikulum rencana ini kemudian Ibu Bapak terapkan menjadi proses belajar mengajar. Dan nanti bagaimana hasilnya ini yang terukur menjadi hasil belajar. Nah, hasil belajar yang meliputi 5 potensi kecerdasan atau 5 potensi yang ada dalam diri manusia. Oke, ini sambil lihat jam takut waktunya. Itu bicara tentang pendidikan. Jadi sebetulnya ini umum dulu ya. Sekarang bicara belajar dan pembelajaran. Tadi sudah saya katakan, kita sudah memahami tentang pendidikan dan ruang lingkupnya yang begitu luas, ya memang makanya Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Pembelajaran. Kalau hanya pembelajaran saja lebih sempit, makanya kementeriannya pendidikan. Nah, dalam proses pendidikan itu ada proses belajar dan ada proses pembelajaran. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa belajar itu bisa dilakukan oleh diri sendiri, bisa dilakukan bersama orang lain. Tujuan belajar, ciri belajar itu adalah nanti adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu bukan hanya sikap semata, bisa berupa pengetahuan, bisa berupa pemahaman, bisa keterampilan, ya, bisa berupa
sikap. Itu bahan. Nah, sedangkan pembelajaran ini adalah merupakan proses interaksinya. Jadi ini dalam proses pembelajaran harus ada pendidik, harus ada guru. Jadi proses interaksi antara siapa? Antara 4 hal. Proses interaksi antara murid, guru, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Itu aja 4 itu. Untuk apa melakukan interaksi? Nanti untuk mencapai tujuan dan tujuan belajar tertentu. Kira-kira secara itu. Jadi 4 komponen inilah yang ada. Nanti di era pandemi ini, murid pasti ada, pendidiknya ibu bapak sebagai guru, sumber belajarnya apa? Sumber belajarnya yang nanti dikembangkan dalam bentuk PBA, pembelajaran berbasis aktivitas. Itulah. Lalu nanti diterapkan dalam lingkungan belajar anak. Lingkungan belajar itu bisa di rumah, bisa di tempat bermain, bisa di tempat di kelas, bisa di sekolah, dan lain-lain. Itulah pembelajaran intinya. Nah, dalam pembelajaran sebetulnya nanti komponennya banyak. Jelas murid hanya 1. Saya lebih tepat sebetulnya nyebutnya murid. Karena kalau peserta didik itu pasif. Namanya peserta. Kalau murid itu pasti aktif. Karena murid itu adalah berasal dari kata irodah. Irodah kehendak. Orang yang berkehendak itu pasti aktif. Ya. Kehendak ingin makan, pasti dia aktif cari makanan gitu. Nah, gitu. Jadi itu, tapi ya nggak tahu lah pergeseran dulunya kita tuh dengarnya murid, guru murid, waktu Bapak Ibu mau jadi siswa kan sebutnya murid ya. Bergeser jadi siswa, bergeser menjadi peserta didik. Yang kedua, pendidik itu udah pasti ada. Tujuan pembelajaran ya pasti, karena orang belajar pasti punya tujuan. Ingin misalnya nanti tujuan pembelajaran ini yang lebih makro adalah dalam bentuk standar kompetensi lulusan gitu. Yang nanti dielaborasi menjadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Materi atau bahan pembelajaran, ya itu pastilah ini ada. Dalam PBA itu adalah nanti yang dikembangkan. Strategi pembelajaran, ini juga nanti yang lebih penekanan di sini, di PBA. Evaluasi pembelajaran, pasti ada penilaiannya. Bagaimana cara menilainya? Alat dan media pembelajaran dan lingkungan pembelajaran. Ini adalah komponen-komponen pembelajaran yang harus dipahami oleh kita semua. Baik, Ibu Bapak dan hadirin sekalian, para guru-guru hebat, guru IPS yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru IPS Nasional. Nah, sekarang kita bicara tentang ini sudah mengarah pada PBA. Dalam pembelajaran, secara teoritik, ada paradigma pembelajaran dan ada orientasi pembelajaran. Secara garis besar, paradigma atau pendekatan lah gitu. Pembelajaran itu ada 2 sebetulnya. Ada pendekatan deduktif dan ada pendekatan induktif. Pendekatan deduktif ini yang prakteknya sering selama ini kita lakukan saat ini, yaitu pembelajaran dari hal yang bersifat umum baru pada hal yang spesifik. Menjelaskan konsepnya, teorinya, baru dijelaskan contoh-contoh yang makro, contoh-contoh yang mudah, contoh-contoh yang sedang, baru aplikasi gitu ya kan gitu. Nah, biasanya model-model pembelajaran yang dipakainya adalah ekspositori, kayak saya ini. Saya menjelaskan ini adalah model pembelajaran deduktif ini ya. Atau pembelajaran langsung, direct. Ya, direct learning. Nah, yang kedua adalah pembelajaran berparadigma induktif. Nah, ini adalah pembelajaran berbasis aktivitas, itu adalah di sini. Jadi, kalau induktif tadi pembelajaran yang berbasis konten. Jadi ngejar tayang materi gitu. Nah, dalam pembelajaran ini Bapak Ibu nggak usah bicara mengejar materi, berbasis aktivitas. Model-model yang bisa diterapkan nanti oleh Ibu Bapak dalam berbasis aktivitas itu boleh problem based learning. Problem pembelajaran berbasis masalah. Ini baik yang problem solving maupun problem posing, silahkan sama. Atau model project based learning, pembelajaran
berbasis proyek, atau kontekstual teaching and learning, model pembelajaran kontekstual yang dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, atau model bermain peran. Nah, di IPS itu harusnya lebih banyak ini bermain peran. Bagaimana misalnya terutama untuk IPS yang ilmu sosialnya ya, kalau ekonomi juga bisa sebetulnya bermain peran ya caranya. Atau etnopedagogik. Nah, ini yang harusnya bisa dikembangkan. Etnopedagogik itu artinya pembelajaran berbasis etnos, berbasis etnis. Nah, bagaimana kita budaya, berbasis budaya itu etnopedagogik. Atau pembelajaran jarak jauh. Nah, saat ini PJJ ini harusnya dikembangkan dalam. Nah, kalau PBA maka paradigma yang harus diambil adalah merupakan paradigma induktif. Nah, memang untuk guru-guru hebat harus mencoba mengajar tidak hanya mengikuti apa yang sudah diajarkan kemarin. Harus ada aspek kreativitas dan inovasinya. Nah, secara teoretik orientasi pembelajaran ada 3. Jadi beda paradigma dan orientasi. Orang pertama orientasi materi. Nah, kemarin waktu ada ujian nasional masih diterapkan, ini rata-rata mengajar pada orientasi materi karena ngejar tayang supaya anak lulus ujian nasional. Orientasi pendidik, ya ini pendidiknya yang aktif, pendidiknya yang lebih dominan. Dan yang ketiga adalah orientasi murid peserta didik. Nah, untuk PBA maka harusnya diambil orientasi murid, orientasi peserta didik. Oke, ini secara umum demikian. Jadi tentang apa itu pendidikan, apa itu pembelajaran dan belajar, gitu sudah kita jelaskan. Jadi pendidikan, yang pertama kita dalam proses pendidikan harus tahu tujuannya. Objek apa yang akan kita olah tadi, saya katakan ada 5 potensi. 5 potensi yang ada di dalam diri setiap orang. Dan inilah tugas guru. Tugas guru ini bagaimana menstimulan, bagaimana mampu merangsang agar potensi-potensi yang ada dalam diri setiap orang. Ini sebetulnya kalau dalam agama ada man arofa nafsahu gitu. Mengenal barang siapa, mengenal dirinya. Mengenal diri itu mengenal 5 tadi komponen. Ada potensi karsa, kehendak, atau potensi nafsu kalau cara agama. Ada potensi rasa, atau sikap sosial, kalau secara agama, cara tasawuf, potensi kolbu, potensi hati. Dan ada potensi religius, potensi sikap religius. Dalam agama disebut potensi ruh. Ya, potensi ruh yang kalau dalam umat muslim itu, dan tidak hanya umat muslim, secara medis kita tahu bersama bahwa ruh itu dihadirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menyatu di dalam raga yang sudah terbentuk 120 hari. Jadi tidak bersamaan, 120 hari baru dimasukkan. Yang keempat adalah potensi akal. Nah, ini yang saat ini kita orientasinya kan selalu ke sana. Potensi brain. Kecerdasan itu diukurnya seakan-akan padahal hanya otak gitu ya. Hanya akal. Akal perlu, kan akal bisa membedakan akal yang baik dan akal yang buruk gitu kan. Dan yang kelima adalah potensi raga, jasad. Potensi jasad. Nah, itulah yang harus dicerdaskan dengan berbagai teori dan metode terus berkembang. 5 potensi ini tidak akan berubah, itu hakikatnya. Sekarang bagaimana selanjutnya terkait PBA? Apa itu PBA, mengapa harus PBA, dan bagaimana cara pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas. Apa PBA? Nah, tadi saya sudah singgung. PBA itu adalah sebagai strategi pembelajaran. Ya, kalau Anda sekarang disebut tambahkan strategi pembelajaran di era pandemi gitu. Tapi PBA tidak hanya untuk era pandemi sebetulnya. Di era normal pun sangat bagus gitu. Dan sangat tepat sebetulnya dengan konsep pendidikan, di mana
pendidikan yang bagus itu supaya mendapatkan keyakinan yang lengkap dalam diri peserta didik, kepercayaan yang tinggi yang peserta didik, maka peserta didik itu tidak hanya sekedar mengetahui, tidak hanya sekedar melihat, tetapi harus mengalami. Proses pengalaman, proses merasakan pembelajaran itu, itulah yang harus dikembangkan dalam strategi PBA. Siapa yang merasakan, siapa yang mengalami? Murid, peserta didiknya, bukan gurunya yang mengalami. Jadi kalau pembelajaran seperti sekarang, misalnya nggak ada aktivitas yang lain, misalnya model ini kan hanya sekedar pemberitahuan. Jadi nanti diperoleh kepercayaannya, ilmunya adalah berupa kepercayaan, keyakinan berupa ilmu yakin, tidak sampai pada aku yakin. Jadi PBA adalah strategi pembelajaran yang pendekatannya atau paradigmanya induktif, tadi udah saya katakan. Kalau induktif berarti model jangan menggunakan expository modelnya, jangan menggunakan direct learning, tapi nanti menggunakan model-model PJBL, model-model kontekstual dan seterusnya. Jadi berorientasi pada murid. Nah, jadi orientasinya pada murid. Yang dimaksud orientasi murid itu apa? Lihat intake behavior-nya anak. Intake behavior itu artinya yang Allah takdirkan pada diri anak itu. Bagaimana tingkat kecepatan menerima pengetahuannya. Karena ada anak yang hanya kasih lihat aja langsung paham. Ada anak yang baru paham setelah diajarkan 2 kali. Ada anak baru ngerti setelah ya ibarat kalau kita nyetrika gitu kan, tergantung jenis kainnya kan. Nah, kalau kainnya kain sutra, sekali lewat saja juga bahan tidak nempel, udah langsung licin kan. Tidak hanya kena hawanya saja. Gitu. Tapi ada jenis kain katun, ya biar udah 10 balik, bolak-balik tetap aja masih ada garis-garis kusut gitu kan misalnya. Nah itu kan bukan kesalahan murid. Karena itulah anak udah potensinya seperti itu. Intake behavior-nya. Yang kedua daya dukungnya. Daya dukung sekolah, nah kalau sekarang PBA yang dikembangkan misalnya untuk anak belajar di rumah, cek daya dukung masing-masing anak di sekolah, ya murid itu di rumahnya masing-masing. Lalu yang ketiga, itu yang disebut orientasi murid. Yang dilakukan melalui model dan metode tertentu. Nah modelnya tadi saya katakan, ada problem solving, problem posing, kontekstual, etnopedagogik, project, bermain peran, debat, dan sebagainya lah. Metodenya, nah beda ya Bapak Ibu antara model dan metode. Kalau model itu pasti ada sintaknya, ada langkah-langkahnya. Kalau metode itu cara, tekniknya ya. Tapi dalam model pasti ada metode kira-kira gitu. Diskusi yang tepat gitu ya. Boleh simulasi, nanti dalam pengajarannya itu Bapak Ibu gunakan simulasi. Jangan hanya ceramah, nggak ketemu kalau ceramah. Jangan ekspositori. Simulasi boleh. Nah, disimulasikan, anak mencoba. Percobaan, anak mencoba. Karya wisata, anak diajak untuk jalan, melihat suatu lingkungan. Atau latihan, praktikum. Nah, itu metode-metode yang tepat dipakai di dalam pengembangan pembelajaran berbasis aktivitas. Mengapa PBA? Mengapa PBA ini? Yang pertama adalah paradigma lama mengajar itu dengan direct learning adalah menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan. Paradigma saat ini kekinian bahwa pengetahuan itu diperoleh, didapat murid dengan cara guru mengajar itu adalah berpartisipasi dengan murid dalam membentuk pengetahuan. Mengajar. Jadi bukan menyampaikan, tetapi guru berpartisipasi. Boleh berpartisipasi langsung, boleh tidak langsung. Kalau tidak langsung menyiapkan naskahnya yang bisa dikembangkan. Yang kedua, dulu mengajar itu menjalankan sebuah perintah yang telah dirancang dalam TIU, gitu, tujuan personal. Sekarang dalam pengajaran, guru harus bukan menjalankan sebuah perintah yang sudah belajar. Paradigmanya berbeda. Jadi, guru
harus memahami berbagai strategi pembelajaran. Guru harus memahami berbagai model-model pembelajaran yang nanti disesuaikan dengan kondisi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Paradigma gitu. Sekarang anak harus aktif. Ya, apa nama anak-anak aktif itu yang apa namanya, lupa saya. Anak-anak yang hiperaktif ya, itu kan dapat dikendalikan. Dan sifatnya organik. Organik itu artinya diam, pasif untuk menerima pengetahuan. Sekarang harus bagaimana dikembangkan, dirangsang agar pengetahuan itu didapat sendiri oleh siswa. Jadi proses belajar itu adalah mencari dan menemukan sendiri cara membentuk pengetahuan dan dalam mencari makna. Guru memfasilitasi adalah sesuatu yang harus dibentuk oleh siswa. Nah, sekarang bagaimana? Satu lagi barangkali, ini alasannya. Yang tadi saya katakan, Ibu Bapak, ini hasil penelitian di mana hanya 10 Kalau suaranya di tempat masing-masing terdengar di tempat masing-masing, kalau terdengar Suara siapa nih, Pak? Suara Kalau Pak suara Wijaya. Pak Prof jelas. Ini saya. kurang. Suara Kalau Jaya. Pak Wijaya Suara bagus. Jaya. Suara Pak Kalau Wijaya Pak bagus. Wijaya bagus. Bagus. Suara Jaya. Pak Prof Ya bagus. sekarang bagus suaranya, Kalau bagus. Pak Wijaya Bagus. Bagus. Bagus Pak, di sini bagus, cuma tidak Jaya. bagus Oke. biasanya. Ya. Halo, Prof Adi sudah bergabung lagi, silakan Prof. kedengaran suaranya sekarang? Bagus. Kedengaran sekali, Pak. bagus Pak. Bagus Oh, bisa ya? Pak. Ini benar. Oke. Baik. Bagus Pak, bagus. Yang lanjut Prof. Gambar nggak ada. Ya, bagus. Ya, Bagus. silakan Saya lanjut. dilanjut, Pak. Yang Ya. lanjut. Gambar nggak ada ya. Ya, bagus. Prof, suaranya masih di mute, Prof. Oh. Sekarang sudah. Sudah oke Sekarang Prof, sudah ya? sudah bagus. Bagus, sudah bagus. Oke, Alhamdulillah. Prof, lanjut, Prof. Ini harus keluar dulu. Sudah bagus, sudah bagus. Ada suara apa nama echo ke saya. Oke, baik Ibu Bapak, langsung saja saya ke bagaimana proses PBA ya. Saya kira ini saya lewat saja. Pengembangan PBA. Nanti PBA itu sebetulnya Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak sudah tahu tentang model R&D, Research and Development, maka sebetulnya konsep dari pengembangan PBA ini termasuk Research and Development, penelitian pengembangan. Nah, dalam hal ini banyak sekali model-model R&D. Nah, dalam PBA sebetulnya kita menggunakan model yang sederhana saja. Tahapan-tahapannya yang nanti akan dielaborasi oleh Bu Saroh dan kawan-kawan. Tahap pertama adalah 4D. Kita menggunakan dengan model 4D. 4D pertama itu adalah define, pendefinisian. Yang dimaksud pendefinisian ini adalah analisis kebutuhan. Nanti Ibu Bapak melakukan
elaborasi kompetensi dasar, telaah materinya, apa yang disampaikan. Nah, yang paling penting adalah menelaah kompetensi dasarnya. Jadi SKKL-nya itu apa? Tanda kompetensi kelulusannya. Lalu analisis daya dukung. Kira-kira anak-anak itu kalau kita mau gunakan pembelajaran di rumah, pembelajaran mandiri gitu ya, dengan PBA kita, dia daya dukungnya apa? Apakah dia punya untuk PJJ online, PJJ daring misalnya, atau dia hanya mampu PJJ luring gitu kan gitu. Makanya daya dukung harus dicek. Nah, daya dukung termasuk PJJ daring juga kita lihat bagaimana tadi yang kita persoalkan masalah barusan tadi, kondisi bandwidth, kondisi tentang jaringan dan sebagainya. Analisis lingkungan, analisis kondisi muridnya, dan kemudian penentuan apa yang produk apa yang akan kita lahirkan. Nah, kalau penentuan produk ini adalah terkait dengan nanti kita merencanakan kalau tahu anaknya itu adalah tidak bisa dengan daring, hanya mampu luring, ya kita tidak susah mengembangkan produk apa namanya yang berbasis IT. Misalnya tidak usah buat video, tapi cukup mengembangkanlah naskah modul, naskah tulisan yang bisa diperbanyak misalnya kan gitu. Tapi yang dikembangkan dalam PBA Kemdikbud saat ini adalah kan ada dua produk. Produk yang untuk mendukung offline dan produk untuk mendukung yang online. Jadi nanti ada produk video, ada produk misalnya naskahnya. Tahap kedua adalah desain. Nah ini elaborasi nanti Bu Saroh nih kayak elaborasi ini. Nanti menerjemahkan atau bahasa lainnya Bapak Ibu itu adalah melakukan telaah KD ya, telaah kompetensi dasar. Desain, perancangan, artinya Bapak Ibu udah membuat rancangan produknya. Kalau menulis langkah-langkah bukunya apa gitu. Kalau membuat video apa. Nah, yang paling penting dalam rancangan produk ini adalah Bapak Ibu kira-kira harus mengecek atau kira aktivitas apa yang bisa dikerjakan untuk yang dilakukan oleh anak, yang dilakukan oleh murid, dibantu oleh orang tua di rumah. Itu yang penting. Bukan bicara materi. Jadi orientasinya Bapak Ibu lihat KD, lihat SKKL, buat kembangkan menjadi indikator, jadi tujuan pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajarannya siswa memiliki sikap gotong royong. Misalnya ini kita bicara sikap. Nah, sehingga aktivitasnya nggak usah cari tentang materi gotong royong, tetapi kira-kira aktivitas apa yang bisa membentuk anak bergotong royong. Apa misalnya tentang bermain tradisional, main sepak bola misalnya gitu kan. Atau permainan misalnya dalam rangka membuat suatu proyek bangunan apa gitu secara kelompok misalnya, itu adalah kegiatan yang dipikirkan oleh ibu bapak. Atau boleh anak suruh nonton, melihat gambar atau melihat suatu kejadian yang ada di sekitar wilayah dia. Nah, ini yang paling penting. Jadi sebetulnya aspek depan ini yang utama. Nah, setelah dipikirkan itu ada, baru dituangkan dalam bentuk perancangan. Jadi nanti berupa hasilnya, rancangan produk ini bisa berupa silabus yang Ibu Bapak kembangkan, dapatkan, bisa dapat RPP, bisa manual atau naskah PBA, dan bisa video PBA. Di rancang produk ini ada minimal ada 4, kalau enggak 3 minimal. Silabusnya, RPP, dan manual atau naskah PBA. Kalau dilengkapi dengan yang online-nya adalah dengan video PBA. Nah, lalu develop ini adalah yang dimaksud pengembangan, memvalidasi. Jadi rancangan yang masih kasar tadi oleh ibu bapak mungkin dikasih ilustrasi, dikasih gambar gitu ya. Di layout supaya manis tampilannya gitu ya. Lalu dicek ulang dengan teman sejawat, boleh validasi konsepnya. Lalu lakukan uji keterbacaan kepada teman lain yang bukan bidang studinya. Nah, itu dilakukan. Nah, setelah itu ada mungkin finalisasi. Ya, setelah ada masukan-masukan, setelah ditelaah, dibaca oleh teman-teman satu bidang ilmu, IPS, dan dibaca oleh uji keterbacaan itu sebaiknya oleh teman-teman di luar bidang studi. Atau oleh siswa, boleh. Nah, setelah itu produk jadi, tinggal didiseminasi, disemai, penyebaran. Ya udah, ibu bapak bagikan, ibu bapak pakailah, singkatnya kan begitu. Itu tahapannya.
tahapannya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini yang nanti tadi akan dielaborasi secara teknisnya oleh Bapak Ibu dengan narasumber yang sudah belajar. Nah, PBA di era pandemi COVID-19. Nah, kalau kita cermati, menurut saya minimal ada 3 kendala kita pembelajaran di era pandemi ini. Yang pertama, pembelajaran di era pandemi tidak boleh terjadi kerumunan massal. Nah, jadi hindari kerumunan massal. Jadi kalau berkerumun pun harus sedikit dan jaraknya jaga jarak. Yang kedua, kondisi geografis dan infrastruktur serta daya dukung pembelajaran setiap sekolah di Indonesia sangat variatif. Di Palembang, di Makassar, di Jambi, di Rangkas Bitung, di Bojonggede tentunya kan bisa beda-beda. Lalu yang ketiga, nah ini, tidak semua orang tua, keluarga siap mendampingi murid belajar di rumah. Ketidaksiapan ini karena waktu dia bekerja, mungkin juga karena keterbatasan pengetahuan. Dia punya waktu mendampingi, tetapi kalau berbasis materi, ya dia tidak belajar, terutama yang di SMA, SMK misalnya. Kalau untuk materi SD boleh. Tapi kalau berupa aktivitas kegiatan, orang tua bisa mendampingi, karena ini adalah sesuatu yang ada di lingkungan. Nah, oleh karenanya, pembelajaran dengan kendala-kendala ini, maka pembelajaran tidak bisa dibuat sama antar lembaga pendidikan, antar setiap sekolah, antara setiap mata pelajaran. Tetapi harus memilih di antara model-model yang cocok. Nanti Ibu Bapak akan dilatih bahwa nanti setiap guru mungkin dengan kondisi masing-masing siswa yang dihadapi Ibu Bapak, tentunya nanti model proyeknya, model aktivitasnya beda. Tidak harus sama maksudnya. Maka dengan demikian PBA dapat dijadikan sebagai alternatif solusi yang tepat untuk pembelajaran para era pandemi COVID-19. Kenapa? Karena buat mereka yang punya daring, punya online, daya dukung internetnya bagus, maka bisa menggunakan video ditambah yang naskahnya. Tetapi kalau mereka yang tidak punya video, bukan tidak punya video, daya dukung internetnya kurang bagus, maka gunakanlah yang naskahnya. Maka Ibu Bapak membuat naskah langkah-langkah aktivitasnya itu harus sedemikian rupa, aspek keterbacaannya tinggi, bisa dipahami oleh orang tanpa harus bertanya. Ya, itu yang paling penting. Saya kira itu Ibu Bapak yang bisa di-share dalam kesempatan ini. Silakan kalau memang masih ada waktu, kita buka untuk forum tanya jawab. Sekian dari saya. Pohon durian berdaun sirih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Supardi, terima kasih pemaparannya, mengantarkan kita untuk sedikit lebih mengerti lagi tentang PBA itu. Bapak dan Ibu sekalian, silakan siapkan pertanyaan terbaik, mumpung ada guru besar di hadapan Bapak dan Ibu. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Boleh Bapak dan Ibu dengan fitur chat bila ingin bisa mengklik fitur raise hand bila ingin interaktif, atau Bapak dan Ibu bisa menulis pada fitur chat. Prof. Supardi. Ya. Prof, sebelum ini menginfokan nih Prof, workshop ini tidak hanya untuk guru IPS saja loh Prof, tetapi untuk seluruh SD, SMP, dan SMA Prof. Oh iya, ya nggak apa-apa. Memang saya kira karena memang konsepnya untuk umum memang. Yeah. Saya kira ini guru IPS. Iya. Ya, memang kalau guru-guru yang biasanya agak mencari tantangan, cari aktivitasnya lebih rusuh matematika gitu. Biasanya begitu guru-guru yang konsep-konsepnya itu. Ya. Betul. Ya. Baik Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin bertanya langsung, silakan bertanya atau menyampaikan pertanyaannya. Nanti adakah yang sudah mengklik fitur raise hand? Belum ada, dan kelihatannya mungkin sudah terlalu jelas kali ya. Yang penting kan prakteknya ini. Mungkin nanti banyak pertanyaan begitu saat praktek, Bu. Biasanya. Iya. Bagus, Pak.
Mungkin kalau tataran iya. konsep masih bingung meraba-raba. Nah, yang ya sekarang barangkali gini Bu Kristina, Ibu Bapak itu intinya ya memang sekarang nggak bisa lagi kalau dalam PBA ini misalnya kita kalau dulu kan RPP untuk guru tuh seakan-akan memenuhi kewajiban. Nah sekarang membuat RPP itu kebutuhan. Nah, jadi kalau RPP hanya kewajiban kita bisa misalnya mengadopsi RPP teman. Nah sekarang nggak bisa. Karena dengan membuat RPP sendiri maka kita akan lebih paham. Nah, misalnya pendekatannya juga misalnya nanti setelah melakukan analisis KD diperoleh tujuan pembelajaran. Nah, ini juga berbeda karena dalam RPP yang lama yang ada adalah langsung bicara tentang materi, lalu langkah-langkah pengajarannya gitu kan. Nah, kalau sekarang dibalik, bukan bicara materi, setelah tujuan, tolong Ibu Bapak kira-kira dari tujuan pembelajaran itu kira-kira aktivitas yang bisa mendukung untuk tujuan pembelajaran itu apa. Nah, ini yang memang diminta Ibu Bapak melakukan identifikasi dan sekaligus melakukan perenungan atau mengeksplor ya, menggali kira-kira aktivitas yang relevan. Ini sebetulnya tantangan besarnya di situ. Tantangan besar dalam pembelajaran aktivitas. Baik, katakanlah misalnya kalau di matematika SD misalnya, atau misalnya di TK ada nggak di sini TK? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Prof. SD, mulai SD adanya, Prof. Mulai SD. Katakanlah SD di pelajaran IPA, anak-anak diminta misalnya ada mengenal nama-nama binatang. Maka anak suruh mencatat saja binatang-binatang yang ada di lingkungan sekitarnya atau amati. Misalnya kan begitu aktivitasnya. Bukan kita berikan contoh, anak-anak nama binatang itu ini kambing gambarnya ini, kerbau gambarnya ini. Kita lihat dari anak yang ada di lingkungannya. Banyak apa, nanti silakan dieksplor, ada berapa misalnya. Katakanlah ya kalau kita ingin misalnya anak menguasai ada 20 nama binatang, ya tuliskan aja. Carilah dan bila perlu suruh memfoto gitu kalau memang ada handphone, gambarnya difotokan. Itu nama memberikan penjelasan. Misalnya begitu yang di SD. Baik. Prof, ada yang bertanya lewat fitur chat nih, Prof. Ya, silakan. Dari Bapak Dedi saja, bukan Dedi doang. Apa bedanya PBA dengan pelajaran sebelumnya ya, Prof? Oke. Dari Pak Dedi saja. Bukan pelajaran, mungkin dengan model pembelajaran, strategi pembelajaran yang lainnya. Bukan pelajaran ya. Dengan pembelajaran. Iya. Sebetulnya konsep PBA ini sudah lama dikembangkan, Ibu Bapak. Cuma kan kita hanya model-model pembelajaran itu saya dalam rangka membimbing tesis mahasiswa juga banyak sekali. Mahasiswa itu mencoba model katakanlah kooperatif pun banyak sekali variasinya ya. Model pembelajaran kooperatif itu ada STAD, ada Jigsaw, ada Straight misalnya. Model pembelajaran tentang berbasis masalah juga ada problem posing, problem solving, bahkan problem posing dikaitkan dengan metode apa dan sebagainya. Hasil-hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa kreativitas penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa yang ngambil magister misalnya gitu, memang lebih efektif ketimbang pembelajaran konvensional. Artinya pembelajaran yang sudah selama ini dilakukan. Tapi hasil penelitian begitu dia kembali ke sekolah, umumnya nggak diterapkan tuh hasil penelitian itu. Itu aja persoalannya. Itu yang pertama. Jadi itu. Yang kedua, karena tidak terbiasa, maka begitu di era pandemi saat ini, di mana kita tahu bersama bahwa untuk pembelajaran yang dilakukan saat ini, kalau kita simak misalnya di TPRI, yang itu ya udahlah inisiatif dan sebagainya bagus. Tapi kan memberikan narasi tentang materi. Nah kalau narasi tentang materi, lalu kan anak-anak di rumah kan nggak ada pendamping orang tua. Tidak semua orang tua memahami tentang materi ajar karena konsepnya berbasis materi gitu kan. Nah gitu. Nah
Nah, sehingga kalau itu yang dipakai, maka banyak kendala, keluhan dari orang tua yang kami dapati itu kan, bahwa kami tidak ngerti, orang tua stres, anak kemudian malah jadi korban karena orang tua stres tidak bisa mendampingi karena ternyata tidak mudah jadi guru. Nah, jadi pertama karena aspek psikologisnya juga, jiwa kesabarannya juga mungkin kurang, kedua lebih diperparah lagi karena tidak menguasai materi. Nah, yang berikutnya kondisi pandemi seperti itu, maka kita harus memunculkan, mengeksplor sebetulnya model-model pembelajaran yang sudah ada yang berbasis aktivitas itu banyak sebetulnya. Yang saya katakan tadi model problem solving, kemudian project based learning itu dipraktekkan dalam panel praktek, maka itu ditulis di dalam RPP-nya Bapak Ibu, Pak Dedi. Jadi di RPP-nya harus tertulis langkah-langkah pembelajarannya itu. Jalan aktivitas, bukan hanya ditulis di keterangan di RPP model pembelajaran project based learning. Artinya ini gitu, atau model pembelajaran contextual teaching learning. Tidak seperti itu. Contextual teaching learning-nya bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana sintaknya, itu yang harus jelas. Karena harus diikuti oleh orang tua, itu yang membedakan saat ini. Dengan PBA ini maksud saya. Jadi PBA itu menekankan di sana. Sampai sintak. Sampai langkah-langkah. Bukan hanya menulis judul. Kayak saya dalam paparan tadi, itu kan nulis judul doang gitu kan. Itu kira-kira Pak Dedi ya, yang bisa ditambahkan Bang. Baik. Tapi di sini juga, kalau saya lihat di chat, ada juga dari Bu Ai. Betul Prof, dari Bu Ai Sofa. Bu Ai Sofa, Pak. Cara konsep. Berarti sebelum membuat bahan ajar berbasis aktivitas harus lihat DK, KD mungkin ya. KD maksudnya ya. KD-nya dulu dan silabus. Baru ketika dituangkan ke RPP kita baru akan tahu akan diapakan materi atau KD tersebut. Ya, ya betul. Jadi KD yang utama bukan materi Ibu Bapak, KD. Materi itu nanti kita relevankan saja. Karena nanti dalam hidup anak tidak ditanya materi, tapi skill sebagaimana dalam tujuan pembelajaran. Ya, itu. Tidak tahu tentang apa itu misalnya kalau belajar kimia itu apa itu misalnya, atau katakanlah di belajar di matematik tidak mengenal apa itu bilangan prima, apa itu bilangan komposit, nggak perlu tahu itulah. Yang prakteknya kan bahwa nanti dia bisa menghitung kalau ada masalah bisa tahu oh ini termasuk suatu bisa dibagi atau tidak dan sebagainya. Jadi lebih utamanya penekanannya AD, karena itulah sebagai goal yang akan kita capai. Materi itu hanya modal. Materi atau isi itu modal. Ibarat kalau orang usaha, kita kan ingin dapat untung, omset berapa triliun, berapa juta gitu dalam sebulan. Nah ini modalnya kan gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Prof, tadi ada Prof bilang ketika menyusun RPP itu kan sintaknya harus jelas, Prof. Ya. Nanti apakah itu dengan sintak yang dijabarkan itu bisa dalam waktu dengan kekinian bahwa RPP itu RPP 1 lembar itu apa bisa jadi nanti memungkinkan akhirnya jadi lebih kembali ya, Prof? Oke. Baik, mohon maaf saya salah ngomong, bukan di RPP tapi di naskah PBA-nya. Di naskah PBA-nya, sorry saya salah bicara tadi. Di naskah PBA-nya. Di naskah PBA-nya harus jelas sintaknya. Ya, betul. Oke. Kemudian ada ya, baik ada pertanyaan dari Pak Dedi saja lagi nih Pak. Mohon penjelasan itu kalau begitu kelebihan PBA itu apa ya kira-kira, Prof? Kalau bicara kelebihan nanti setelah dipraktekkan secara teori, secara konsep gini, Pak. Katakanlah saya ambil contoh misalnya gini, Pak. Bapak mau mengajari matematik sajalah pada anak SD. Misalnya konsep anak dapat menjumlahkan 2 buah bilangan bulat, misalnya itu yang tujuannya. Nah, lalu kalau secara teoritik kan bilangan bulat materi itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, min 1, min 2 dan seterusnya. Kan misalnya begitu. Lalu 2 buah bilangan bulat itu katakanlah
maka misalnya 2 ditambah 5 sama dengan, nah gitu kan. 2 ditambah min 5 sama dengan, itu kan secara konsep, secara teori. Tidak semua orang tua paham itu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ada perkotaan iya, tapi buat ibunya, orang tuanya di pedalaman, itu tidak paham. Tapi konsep mengajarkan anak memahami penjumlahan 2 buah bilangan bulat itu diajar pada aktivitas real. Misalnya anak katakanlah kalau dia memang di pedesaan, misalnya anak itu punya kambing, katakanlah ada 5 ekor kambing di dalam kandang. Lalu 2 ekor kambing diikat dalam bentuk gambar, dilihat foto, kasih foto aja. Maka berapakah keseluruhan kambing? Jadi dengan aspek yang realnya anak sudah membilang misalnya. Atau misalnya contoh lain, yang tadi saya katakan, anak diminta mengenali jenis sayur-sayuran gitu. Ini di SD kelas 1 gitu kan. Maka kemudian anak diajak membantu ibunya untuk membeli sayuran untuk dimasak. Jadi aktivitasnya udah real, jadi bukan hal yang simulasi. Nah, Anda misalnya mau bikin sayur lodeh, maka dalam buat sayur lodeh itu ada apa sayurannya? Ada terong, mungkin ada melinjo gitu kan, ada nangka dan sebagainya. Jadi dengan aktivitas yang mengikuti ibunya, maka anak bisa menjelaskan jenis sayuran apa yang tadi dimasak dalam sayur lodeh. Nah, kira-kira itu sebetulnya. Jadi kalau ditarik apa kelebihannya? Kelebihannya bahwa apa yang pembelajaran ini betul-betul menyentuh apa yang mau dipraktekkan, apa yang dalam kehidupan yang ada gitu. Nyata. Jadi anak dibawa dalam dunia konkret. Abstraks materi pelajaran apapun dalam PBA harus menjadi lebih konkret karena bisa dikerjakan oleh anak. Bisa dilakukan, bisa dilihat, bisa diraba. Kira-kira itu Pak Dedi. Ini juga ada pertanyaan lagi Bu, kelihatannya dari siapa ya? Iya Pak. Mungkin ini waktunya lembar kerja. Ya. Ya, LKS tadi udah. Yang pertanyaan Ibu Kristina ya udah saya. Naskah PBA. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Edi Harnoto nih Prof. Apakah perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum darurat sendiri Prof? Oh, kalau ini mah jadi kurikulum yang utuh dengan kurikulum ya diambil yang perwakilannya saja esensi sampel kira-kira gitu. Jadi kurikulum darurat itu sebetulnya ngambil bagian dari kurikulum 2013. Katakanlah di kurikulum 2013 pelajaran IPS itu misalnya ada 10 KD, dalam kondisi darurat pandemi ini kan tidak mungkin sampai 10 KD, maka diambil cukup 3 KD saja yang esensial, yang kira-kira esensi. Kira-kira di situ secara umum. Baik. Ada pertanyaan dari Ibu Ernawati. Perlukah RPP yang kita buat di-share kepada orang tua agar sintak yang diharapkan dapat diikuti juga oleh orang tua sebagai pembimbing anaknya saat belajar, Prof? Boleh, tapi yang di-share ke orang tua bukan hanya RPP, tapi naskah PBA-nya. Naskah atau manual PBA-nya yang paling penting, karena di situ yang akan terlihat. Ya, naskah PBA-nya. Kalau RPP-nya aja kan sederhana nanti. Bagus juga. Jadi sebagai lampiran daripada naskah PBA. Jadi Ibu Bapak bahkan nanti gini, karena ini dapat buah produk, saya tambahkan. Ibu Bapak ini kalau mengembangkan PBA itu sebetulnya sekaligus berlatih menulis, berlatih membuat buku. Dan naskah PBA Ibu Bapak itu nanti bisa dimintakan ISBN-nya, dan itu menjadi karya Ibu Bapak. Salah satu karya inovatif Ibu Bapak, karena nanti akan variasinya sangat luar biasa. Itu karya inovatif, bisa digunakan untuk kenaikan jabatan fungsional ya, karena nanti konsepnya sampai ke sana, menghasilkan produk yang digunakan. Ya. Baik, kemudian pertanyaan dari ini Bapak Sahrianto. Bagaimana cara penyusunan RPP PBA berkaitan dengan pembuatan RPP 1 lembar, Prof? Tadi kan saya karena salah bicara tadi, mungkin
Kalau dalam pembuatan RPP 1 lembar ya nggak apa-apa. Paling sederhananya gunakan peta konsep saja. Kalau menurut saya, terutama kan kalau KD itu kan indikator itu kan satu kalimat. Materi kan tidak perlu ditulis, tapi tuliskan materi, nama judul materinya. Nah, di dalam langkah-langkah pembelajarannya buat aja peta konsep. Ya, Peta konsep baik kan Bapak dan sederhana, Ibu. oke. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau RPP kita tetap RPP adaptif dengan 1 lembar. Kemudian pertanyaan berikut dari Ibu Titin Nur Samsi Pro. Ini pertanyaannya agak kurang jelas nih, tapi ditulisnya demikian, Prof. Apakah beda PBA dengan matematika realistik? Ya, dan matematika realistis khusus. Matematika realistik itu bagian dari PBA. Dalam pembelajaran matematika realistik, sebetulnya PBA itu kalau bisa lebih pada matematika empirik. Jadi dalam konsep matematika realistik itu kan model pendekatan, itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran matematika realistik itu sebetulnya karena matematik ada yang objeknya abstrak, yang objeknya katakanlah kita bicara tentang bilangan imajiner, maka tidak ada objek konkret untuk menjelaskan imajiner. Yang ada adalah logika. Sehingga sesuatu yang masuk logika, sesuatu yang nalar itu disebut dengan realistik gitu. Disebut realistik gitu, realistik. Tapi kalau matematika empirik artinya bahwa konsep matematika itu bisa dikonkretkan. Objek konkretnya ada. Katakanlah untuk menjelaskan tentang tadi yang saya sebutkan bilangan bulat. Itu boleh. Bisa dengan contoh konkret. Tapi tidak semua konsep atau objek matematika itu ada aspek konkretnya. Ada yang abstrak, karena memang matematika itu konsep abstrak. Maka disebut matematika realistik. Nah, lalu selain matematika realistik, matematika empirik, ada matematika strukturalis. Ya, ada matematika struktural. Lalu ada lagi, satu lagi, lupa saya, ada matematika horizontalnya kalau nggak salah. Lupa, kira-kira itu. Jadi, kalau ditanya bedanya, matematika realistik itu adalah bagian dari PBA. Dalam kurikulum darurat, hal-hal yang sifatnya abstrak dihindari. Diambil esensial yang perlu. Yang mau dipakai dalam matematik kita katakanlah belajar tentang bilangan imajiner. Misalnya katakanlah akar gitu kan. Kalau dalam akar 4 kan ada 2, akar 3 bisa dicari pakai kalkulator 1,7 sekian, bangunannya bisa dibuat segitiganya bisa. Akar 2 masih 1,4 sekian, itu juga ada. Akar 1 ada, akar 0,0. Begitu akar min 1, akar min 2, Bangerangnya nggak ada secara di dunia ini. Termasuk program komputer juga tidak mampu menjangkau karena konsep real-nya nggak ada. Maka error jawabannya. Nah, barangkali ini hanya berpikir adil saja, dan barangkali akar bilangan imajiner itu, misalnya bilangan negatif menjadi imajiner itu adalah konsep keadilan dalam matematik saja. Kalau bilangan yang positif bisa diakarkan, kenapa yang ganjil enggak? Ini kan untuk keadilan. Kalau laki-laki bisa jadi presiden, perempuan kenapa tidak? Kan gitu itu. Itu simbol-simbol dari itu. Ya mungkin nanti adanya di dalam Jamil akhir kali ya, dalam akhir. Itu dalam kurikulum darurat tidak diambil dalam hal ini untuk matematik kira-kira. Gitu Bu Titin. Jadi matematika realistik itu adalah bagian dari PBA. Tapi dalam konsep PBA di era pandemi ini, matematika yang diambil adalah matematika yang empirik, tidak hanya realistik. Karena realistik itu lebih umum daripada empirik. Ada lagi, Bu? Baik. Ada. Satu lagi, Pak, penutup ya, Pak. Dari Ibu Zusa atau Bapak Zusa ini, SMA 1 Curug Bitung. Prof, berapakah batasan pengurangan KD dalam masa pandemi? Aspek apa saja yang harus dimunculkan? Kalau pengurangannya ini ada
di kementerian yang sudah buat kan gitu, yang dimunculkan ya, kita tinggal pakai yang ada di sana, sebetulnya kita bisa ambil. Tapi sebetulnya itu kan kurikulum minimal Pak, bisa. Nah kalau kita bisa melampaui itu boleh. Jadi tapi kita tidak berbicara tentang dalam pendidikan di era pandemi ini tidak bicara tentang kejar tayang. Artinya semua materi, semua konten, semua KD tercapai. Tidak. Yang penting sebetulnya hal-hal yang esensial bisa diajarkan, dan yang utama harus Bapak pahami konsepnya adalah budaya belajar bagi peserta didik terus berjalan. Karena kalau budaya belajar sampai berhenti, untuk membangkitkan anak belajar susah. Itu. Nah, contoh saja, saya dapat temuan dari beberapa waktu awal-awal kita pandemi kan di lockdown, yang nggak boleh, diliburkan, intensitas libur total. Bahkan dengan pandemi lalu kan ada nyoba yang daerahnya sudah hijau di tahun lalu. Waktu itu sekolah jam 7. Sekarang dicoba masuk kembali, masuk jam 7 daerah hijau tadi. Sekolah tuh jam 8, jam tengah 9. Ini anak SD. Iya. Kenapa itu terjadi? Karena habitnya berubah. Yang tadinya mungkin tidak tidur malam, nah tidurnya malam, jam 10, 11 hingga bangunnya kesiangan. Begitu ke sekolah kesiangan. Itu juga salah satu contoh real bahwa menjaga atmosfer budaya belajar anak-anak itu tetap terlihat. Jangan sampai anak, karena nanti untuk memulai kembali kita itu juga ada tantangan tersendiri kalau budaya belajar. Kristina dari saya, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, mohon maaf itu yang bisa saya share dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bekerja, sukses untuk guru-guru hebat Indonesia di bawah koordinasi kegiatan kerjasama antara APKS PGRI Nasional dengan Forum Komunikasi Guru IPS Nasional. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Ya, karena nanti saya ada juga tamu nih, Ya. nunggu. Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian pemaparan dari narasumber hebat kita, Bapak Profesor Supardi, MSI. Sesi berikutnya kita persiapkan kembali diri kita. Kasih jeda 1 menit kali Pak Jaya, biar merenggangkan tangan-tangan atau lehernya. Atau silakan boleh ambil air minum Bapak dan Ibu. 5 menit aja, Bu Kris. Ya. Oke, 5 menit ya. Bapak. Dipersilakan jalan dulu ke depan, lihat ijo-ijoan. Kemudian siapkan minumnya. Sudah habis kopi.